Padam kan di PLN itu ada dua Mbak Rani, jadi people harus tahu nih, padam terencana dan padam tidak terencana. Nah ini penting nih people. Nah itu penting banget, karena kan sering orang taunya mati, pokoknya mati aja, kenapa mati lagi gitu ya. Listrik itu sama PLN kan, kenapa ini ya? Gimana ini ceritanya? Perkenalkan, nama aku Rani dan selamat datang di channel 50 Hz, satu frasa, satu frekuensi. Di channel ini kita akan bahas berbagai hal yang inspiratif dan juga pastinya informatif. Nah, di episode pertama ini kita akan bahas hal yang esensial dan yang sehari-hari ada di hidup kita, yaitu listrik. Untuk itu di sini aku juga sudah mengundang dua narasumber dari kantor PLN UP3 Bekasi, yaitu ada Mas Amirul selaku Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Bekasi. Selamat sore Mas Amirul. Sore Mbak Rani. Oke, dan juga ada Mbak Evi selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi dari ULP Prima Bekasi. Selamat sore Mbak Evi. Sore, Mbak Rani. Oke, gimana, sehat ini semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, harus tetap jaga kesehatan. Betul, itu yang paling penting. Musim juga udah mulai hujan enggak, angin besar, tetap sehat. Ya, Mbak? Betul juga. Kayak tadi udah aku bilang, kali ini kan kita akan bahas listrik. Yang pertama nih, aku mau tanya nih. Akhir-akhir ini itu kan aku sering, ya biasa lah ya kan, udah mulai mendekati musim kayak gini, sering tuh mulayan mati lampu gitu ya misalnya. Sempet lihat gitu di Instagramnya PLN ID itu, nah mereka itu rupanya lagi gencar banget nih, kayaknya lagi promosi aplikasi mereka, namanya PLN Mobile. Kalau menurut yang di Instagram mereka tuh, PLN Mobile itu bisa di-download di App Store sama Play Store. Apa sih sebetulnya aplikasi ini gitu loh? Kita bisa ngapain aja, apa nih? Siapa dulu nih? Mas Amirul atau Mbak Evi dulu nih? Mas Amirul boleh. Oke, kalau gitu mulai dari yang gampang dulu deh Mas. Apa sih aplikasi ini sebenarnya? Sederhana aja sih, namanya PLN dan mobile. Artinya mobile yang ada bisa akses untuk PLN di situ. Oh, berarti kita bisa akses PLN, informasi kelistrikan apa aja dimanapun bisa lewat mobile. Kalau gitu terus Mbak Evi mungkin berikutnya di aplikasi ini tuh ada apa aja sih? Ngapain aja? Banyak sih Mbak aplikasinya. Nah, kayak yang Mas Amirul cerita tadi bahwa PLN Mobile, PLN di genggaman. Artinya teman-teman maupun pelanggan PLN bisa langsung download PLN Mobile. Apa sih manfaatnya? Banyak sekali. Salah satunya melalui PLN Mobile kita bisa beli token listrik Mbak Rani. Jadi Mbak Rani apalagi musim hujan ya, nggak usah jauh-jauh ke minimarket untuk beli token listrik. Jadi bisa melalui PLN Mobile. Nah, di situ juga ada promonya apa, nanti bisa dilihat. Harus download dong. Gitu. Terus yang kedua, apalagi bayar listrik. Kalau rumahnya belum token, masih pasca bisa bayar listrik juga. Jadi terhindar dari pemutusan. Biasanya kan ada iklan ya warawiri. Oh iya tuh, banyak banget tuh. Nah, itu kan kita setiap hari tuh kayak diingatkan, ayo bayar listrik, bayar listrik. Nah, sekarang melalui genggaman tangan bayar listrik nggak perlu nanti-nanti, bisa langsung pakai PLN Mobile. Oh, jadi basicnya segala kebutuhan terkait listrik, terkait PLN, semua bisa diakses melalui mobile. Oke deh kalau gitu. Nah, balik lagi nih tadi ya Mbak Evi, Mas Amirul, bayar listrik atau beli token bisa via aplikasi. Nah, kalau saya kan udah pakai M-Banking ya, dan apalagi kan kayak itu kan juga udah bisa tuh saya beli listrik di situ atau bayar listrik di situ. PLN Mobile ini apa gitu loh, maksud saya kelebihannya dibandingkan ibaratnya adalah ya bisa aja tuh aku bayar lewat M-Banking aku kayak gitu. Ada kelebihan apa gitu di aplikasi ini Mas Amirul? Nah, pertama dari kelebihan sebenarnya hampir sama, cuma memang PLN Mobile bisa menawarkan admin yang lebih rendah. Oh, nah admin yang lebih rendah, dan juga kita ada undian tiap bulan yang kita adakan untuk seluruh pelanggan. Ketika bisa ya, nanti ketika Mbak Rani kalau akses
beli token, bayar tagihan itu bakal dapat poin. Oh iya nih aku juga lihat. Bakal dapat poin. Nah, poinnya tuh nanti bisa dapat hadiah undian. Oke, ada undian bulanan sama undian tahunan. Tahunan, betul. Jadi gimana nih sistemnya? Makin aktif kita pakai aplikasi, makin tinggi poinnya. Oh gitu. Oke. Jadi lebih murah biaya administrasinya, terus kita punya kesempatan untuk bisa ikut undian. Undian, betul. Oke. Ada feature pengaduan. Nah, ini bisa ngapain aja nih Mbak Evi? Banyak Mbak Rani. Nah, kalau itu pengaduan tuh diklik, itu pasti akan muncul beberapa menu. Iya, benar sih. Iya kan, bisa dilihat. Nanti people yang ada di rumah sambil dengerin podcast kita sambil lihat, nah wajib download nih biar nyambung apa yang kita informasikan sama hati HP-nya gitu. Itu fitur-fiturnya ada pengaduan kayak misal nih tiba-tiba listriknya jepret nih Mbak Rani di rumah. Oh, ternyata MCB-nya turun. Kenapa nih? Bisa karena loncer atau bisa karena bebannya berlebih jadi kurang dayanya. Nah, itu bisa melalui pengaduan. Nah, nanti dari pengaduan itu ada petugas nih yang PLN yang datang kalau misal masalah gangguan ya seperti tadi gitu untuk ke rumah people untuk ngecek KWH meternya gitu. Kalau atau kejadian padam nih. Nah, padam kan di PLN itu ada dua Mbak Rani. Jadi people harus tahu nih, padam terencana dan padam tidak terencana. Nah, ini penting nih people. Nah, itu penting banget karena kan sering orang taunya mati, pokoknya mati aja. Mati lagi gitu ya. Listrik itu sama PLN kan kenapa ini ya? Gimana ini ceritanya? Saya juga sering kena omel itu. Oke. curhat ya. Nah, padam yang terencana itu padam yang direncanakan. Biasanya PLN akan memberitahukan melalui Instagramnya informasi. Iya sih. Nah, ini juga nih people penting nih. Saya kan follower Instagramnya PLN Bekasi. Di situ emang sih ada kayak mereka suka pasang kayak story pengumuman gitu lah. Iya. Itu terencana. Jadi ada pemeliharaan di wilayah mana? Nah, itu diinformasikan melalui Instagram. Jadi jangan lupa follow IG-nya PLN Bekasi kalau di wilayah Bekasi gitu. Nah, selain terencana ada yang tidak terencana. Kalau tidak terencana itu biasanya karena gangguan, bisa jadi karena alam atau karena biasanya petir, hujan, terus layang-layang. Layang-layang juga bisa. Iya, bisa menyebabkan trip listrik atau padam listrik. Jadi kalau main layang-layang hati-hati. Makanya kan sering ada sosialisasi dari teman-teman PLN K3 itu kalau teman-teman di rumah nih kalau mau main layang-layang jangan sampai kena kabelnya PLN. Tuh, adik-adik atau diingatkan kembali. Punya adik, punya anak ya, jangan asal main layang-layang nanti kena kabel ya. Iya. Kalau udah kabel, matilah kita sudah listriknya kan. Nah, yang ngalamin bukan cuma satu orang, tapi banyak kan ya. Gitu. Jadi bisa ya kita ngadu ya kalau misalnya lagi yang di luar rencana itu ya terutama ya. Iya, bisa. Oke. Nanti pakai aplikasi. Oke deh. Terus Mas Amirul nih. Ada nih juga aku baca ada menu catat meter dengan swacam. Swacam. Iya, bacanya gimana sih di swacam? Swacam? Atau ada istilah mungkin diceritain sedikit? Sebenarnya konsepnya ini yang swacam awalnya ketika kita kan sekarang masih musim pandemi ya, masih membatasi sosial bersosialisasi. Kan kalau PLN yang menggunakan sistem pasca bayar itu kan? Pasca bayar itu kan? Yang bukan token itu kan? Ya, yang bayar bulanan lah. Yang PLN bayar bulanan. Yang token kan bayarnya bertahap dia, sesuai kebutuhan. Kalau bisa setahun kalau kaya ya, langsung setahun beli pulsa gitu ya. Jadi yang pasca bayar ini wajib dicatat oleh masing-masing petugas. Datang ke rumah tuh. Oke, berarti yang ini ya, yang suka datang ke rumah, nyatat meteran, foto-foto meteran itu. Nah, itu sebenarnya ketika kita dibatasin sosialisasi datang ke rumah, kan petugas nggak bisa nih masuk ke rumah. Apalagi kalau misalnya yang punya rumah kena COVID. Kan nggak mungkin petugas masuk ke dalam tuh, ya kan, menghindari petugas kita kena COVID juga kan. Makanya ada aplikasi namanya PLN Mobile. PLN Mobile ada di dalamnya namanya swacam, yang dimana pelanggan bisa melaporkan standnya secara mandiri. Jadi bisa people semua bisa langsung foto meterannya, tinggal kirim lewat PLN Mobile. Ada yang menarik juga nih Mas Amirul. Terus Mas Amirul di sini juga ada fitur
penyambungan baru sama perubahan daya. Nah, ini kita bisa ngapain aja nih di ini nih? Itu sama seperti mau melakukan pengaduan. Aplikasi ini membantu kita untuk tetap menjaga jarak. Tidak datang ke kantor PLN, Jadi kita nggak perlu datang ke kantor PLN, nggak perlu temuin orang di PLN buat melakukan permohonan mau pasang baru, mau tambah daya, mau pengaduan, itu bisa langsung semua akses di PLN Mobile. Berarti ini kita bisa, ibaratnya kita bisa, kalau kita punya rumah baru mau pasang baru, atau rumah kita yang sekarang ini mau nambah daya juga bisa ya? Bisa langsung dilakukan di PLN Mobile. Nah, ini kan kayak orang pasti banyak nanya nih, terutama mungkin people juga penasaran ya, kayak misalnya tambah daya, sambung baru, gini nih prosesnya tuh biasanya berapa lama sih? Kayak tetangga saya tuh ada yang punya kos-kosan kan, dia mau mungkin lagi bikin kos-kosan, dia bilang mau sambung baru, tapi satu dia bingung lewat mana, yang kedua prosesnya ini berapa lama? Nah sebenarnya ini prosesnya untuk pasang baru tambah daya itu prosesnya tuh berapa lama sih? Soalnya kan kadang saya udah sempet denger udah 3 hari nggak ada info gitu, padahal waktu itu dia pasangnya itu lewat masih zamannya ini nih 1, 2, 3 ya call center. Nah itu tuh kayak gitu tuh kan jadi bingung ya kadang orang. Jadi paling nggak kan kalau pas apalagi mau nanya lagi kan ya kalau cepet diangkat kan, kalau enggak gitu loh. Nah, sebenarnya bisa kita cek sekarang di PLN Mobile. Kalau people di sini daftarnya lewat PLN Mobile, itu bisa kita tracing sama kayak bisa. pembelian Gojek GoFood. GoFood dan nyampe mana, itu bisa nanti bisa ke tracing di situ lewat PLN Mobile. Standarnya di PLN ketika sudah dilakukan pembayaran itu maksimal 5 hari harus sudah terpasang. Oke. Nah, untuk pembayaran tadi nih Mas Amirul, di sini nanti ini saya belum pernah nyoba sih ya sebenarnya. Tapi nanti keluar nggak sih kita harus bayar berapa atau gimana gitu? Di situ sudah sangat informatif. Jadi people bisa langsung lihat, oh rupiah yang harus saya keluarkan untuk misalnya pasang baru atau rubah daya itu sudah tercantum, dan proses pembayarannya gimana di situ juga ada, sudah dijelasin. Oh gitu, jadi udah ibaratnya kayak nggak perlu, ya udah kayak kita pesen GrabFood, GoFood gitu aja udah. Ada panduannya Mbak. Oh gitu ya. Oke, berarti ya jadi udah gak ribet lagi kita kalau kita mau nambah daya nih terutama. Ada lagi nih Mas Amirul dan Mbak Evi, ada menu listrik Q, pakai Q. Apa ini sebenarnya? Mungkin Mas Amirul lagi mau jawab? Boleh. Oke. Mas Amirul, apa ini listrik Q nih? Listrikku tuh sebenarnya mendasarinya kenapa ada listrikku di situ itu lain hal dengan pengaduan. Apa itu? Pengaduan kan misalnya gangguan dari sisi PLN. Nah, listrikku itu ketika terjadi gangguan yang dialami di rumah-rumahnya, di dalam instalasi rumah pelanggan tuh. Contoh misalnya, kok lampu saya kedap-kedip, tapi di luar aman, nggak ada masalah. Atau misalnya saya mau MCB-nya kok MCB yang di dalam rumah ya, MCB dalam rumah. MCB itu yang ceklekan. Itu. Nah itu kan ada dua tuh, ceklekan di meteran dengan ceklekan yang di dalam rumah. Oh iya. Masih ada. Nah kalau ada kendala di dalam rumah itu harus pengaduannya lewat listrikku. Oh gitu. Nah, jadi, listrikku itu kita kerjasama dengan pihak-pihak instalatir atau instalasi yang sudah kita kerjasamai. Nah, di situ bisa langsung lakukan pengaduan misalnya itu tadi MCB dalam rumahnya itu rusak atau terbakar misalnya. Nah, itu bisa melakukan pengaduan di listrikku. Jadi pengaduan terpisah dari pengaduan PLN gitu ya. Kalau secara kewenangan PLN kan cuma dibatasin sampai KWH meternya saja. Baru tahu ini jadi teman-teman tahu gawas kewenangan kita. Jadi misalnya ada gangguan, ada masalah dari jaringan PLN yang ada di luar rumah sampai KWH meter, itu kewajiban PLN untuk melakukan penanganan. Nah, itu berarti kita ngadunya lewat pengaduan tadi ya. Pengaduan yang tadi. Terus nah, kalau ada gangguan setelah KWH meter itu apakah instalasinya, apakah
lampunya atau kabel-kabel dalam rumahnya yang sedang gangguan, itu bisa pengaduan lewat listrikku. Tadi. Nah, ini kayak masalah klasik nih, kayak saya gitu ya misalnya. Saya tuh nggak ngerti, aku tuh nggak ngerti gitu loh, apa bedanya saat gangguannya PLN yang kayak tadi sampai batasnya sampai kWh meter, sama gangguan di instalasi rumah aku. Jadi mungkin bisa disebabin apa, kan aku nggak ngerti ya gitu tuh. Ciri-ciri umumnya mungkin bisa dikasih tahu Mas Amirul, jadi biar people, aku juga nggak bingung kapan kita harus ngadu lewat yang menu pengaduan, kapan kita harus ngadu lewat menu listrikku. Yang umum aja. Umumnya misalnya aja kalau rumahnya padam tapi tetangganya nggak padam, udah lapor aja langsung di pengaduan. Nah, di pengaduan yang seperti PLN Mobile biasa, bukan lewat listrikku. Nah, nanti rumah saya padam, tapi tetangga nggak padam. Nah, lapor aja lewat pengaduan PLN Mobile. Nanti petugas akan ngecek apakah masalahnya di sisi PLN atau masalahnya di sisi pelanggan. Oke. Jadi kita nggak harus ibarat dokter, kita nggak usah mendiagnosa sendiri. Nggak usah. Nanti ada petugas khusus yang menanganin bahwa menjelaskan, oh ini gangguan ibu ada di dalam rumah, jadi dari sisi PLN aman, jadi silahkan lapor lewat listrikku kalau seperti itu. Oh gitu. Nah, tadi kan lewat dari PLN ke meteran itu kan PLN ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita kayak pengaduan gitu-gitu tuh kita bayar nggak sih, Mas Amirul? Kayak kan people juga pasti penasaran. Ibaratnya adalah, aduh kabel aku nih yang mau ke meteran itu apa namanya dimakan semut, pernah tuh Mas Amirul berdua sama ibu aku dimakan semut, jadi sampai habis mau diganti gitu loh. Nah, mungkin di sini people waktu itu sih saya nggak bayar ya, aku nggak bayar tuh untungnya. Nah, tapi mungkin people di sini penasaran. Ya, jadi pengaduan yang dilakukan people lewat PLN Mobile itu sifatnya tanpa biaya sama sekali. Free. Berarti tadi biayanya gratis ya Mas Amirul ya kalau kita bikin pengaduan via PLN Mobile ini. Nah, oke, kalau gitu tadi kan yang dari PLN ya. Nah, kalau misalnya yang untuk instalasi di rumah kita tuh kita bayar atau? Kalau yang instalasi dari rumah, karena itu tadi saya bilang tanggung jawabnya pelanggan, itu ada biayanya. Oh, itu. Apakah nanti ada pergantian kabel di dalam rumahnya? Apakah ada perlu diperiksa masuk plafon-plafonnya, itu nanti ada biayanya, dan biayanya itu nanti ada tercantum di aplikasi. Oke, berarti ibaratnya adalah nggak bisa kasarnya nggak bisa abal-abal gitu ya. Betul. Jadi wajar lah people ya kalau yang masih kewenangannya PLN sampai di kWh meter tadi tuh gratis. Tapi kalau udah instalasi atau kabel-kabel dalam rumah kita tuh bayar, tapi bayarnya juga udah resmi, udah ke-record nih di aplikasi PLN Mobile ini. Betul, ya, yang menu listrikku tadi ya. Jadi people pastikan aja install ya aplikasi PLN Mobile ini di HP masing-masing, bisa di-download di App Store maupun Play Store, udah bisa semua ya. Betul. Oke, udah bisa semua ya, karena selain tadi kita bayar listrik atau beli token lebih murah, terus habis gitu kalau kita ada mati lampu tuh, mati listrik ya, malam-malam juga udah bisa pengaduan, dan pengaduannya tadi ternyata juga udah bisa di track progresnya sampai mana. Terus habis gitu kalau tambah daya juga ada, sambung baru juga ada, sambung sementara yang tadi buat kita kalau ada hajatan juga ada, termasuk kalau belum serius sekedar ngintip biayanya berapa juga ada. Terus habis gitu nyatet meter sendiri juga ada, jadi nggak perlu nungguin lagi bapak-bapak yang biasa datang ke rumah tuh yang fotoin meteran kita, itu juga semuanya udah ada. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak waktunya Mas Terima kasih Mbak Rani sudah diundang. Sudah duduk mau jadi tamu perdana ini, tapi ya karena ini emang pasti banyak lah ini orang-orang yang pengen tahu kan tentang PLN Mobile ini, apalagi yang gencar banget kan. Iya Mbak. Oke deh, thank you banyak. Selamat kembali ke kantor, selamat bekerja. Terima kasih. People, jangan lupa kalau kamu ngerasa video ini berguna, like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Oke, selamat sore dan bye people.